Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yuhu. Kembali lagi bersama saya Riko dan Ranska. di acara apa nih? Cara Gibah Seta. Oke, daripada kita gibahin manusia ya kan, lebih baik kita apa? Gibahin setan. Oke. Nah. Kali ini episode apa kali ini aku bakalan nyeritain ini. Kisah misteri apa lagi yang akan Kisah diceritain? misteri urban legend juga nih. Wih. Tetap. Spesial Urban Legend ya. Kali ini kita bakalan ngomongin tentang mitos dan misteri dari Hotel Niagara di kawasan Lawang, Malang, Jawa Timur. Gila, ini juga untuk orang-orang Malang pastinya Pasti udah paham lah ya, nggak paham mungkin lah. nggak nih. Ini bagi teman-teman di Malang nih pasti paham semua nih. semistis apa hotel ini? Mistis apa? Coba ceritakan dulu ya kan latar Oke. belakang hotel ini sampai dicap sebagai hotel terseram. Oke, kalau begitu. Jadi ini aku ini kasih tahu dulu ya kisi-kisinya nih. Kisi-kisinya. Bagaimana hotel ini terbentuk loh. Woi, Sejarahnya. Jadi ini dari awalnya Hotel Niagara ini dibangun oleh orang pria keturunan Brazil dan membutuhkan waktu selama 15 tahun untuk menyelesaikannya nih. Keluarga Neymar Brazil ya. Ini dia berdiri di tahun 1918. Ini Gila. tua banget loh sob. Gila, sesepuh hotel ini coy. Yoi loh. Ini tua banget 1918. Yes. Gitu, ya kan. Dan akhirnya kepemilikannya ini dipindah tangankan oleh seorang keturunan Tionghoa bernama Lin Xianzhou. Ling Xiangju. Nah, setelah dari Lin Xianzhou berpindah tangan lagi pada pengusaha Tionghoa lainnya yang bernama Ong Ki-jai. Ong Ki-jai. Iya. Kayaknya dia ini ya, satu ras sama Tong Tae Tok ya. Enggak. Canda. Ong Penggong. Oke. Oke. Nah, di beberapa tahun setelah pembangunan ini terjadi, kan ini dulu tuh banyak sekali kayak penginap-penginap tuh masih zaman-zaman Belanda ya. Ini masih banyak orang-orang kayak orang-orang Eropa, orang-orang Belanda itu menginapnya di sana, coy. Hotel satu-satunya mungkin pada saat itu ya. Nah, mungkin saat itu ya. Nah, setelah lama sekian tahun bertambah tahun, sepilah hotel ini. Nggak sebanyak saat dibangun awal dan pertengahan. Pasti ada sebab akibat nih ya. Nah, suatu ketika, ini rumornya, Suatu ketika cerita-cerita di masyarakat sekitar, ada satu wanita yang tinggal di lantai 4 di hotel tersebut bunuh diri, coy. Entah karena masalah apa dia bunuh diri, dan karena dia sendirian di sana. Jadi dia datang sana nginep di hotel itu malam tersebut, gak ada keluar kamar sama sekali. Tiba-tiba Sampai bunuh diri. besoknya waktunya dia check out, nggak check out. Akhirnya petugas dari hotel itu nyamperin ke kamar, digedor-gedor gak ada yang keluar. Akhirnya didobrak, ternyata si doi bunuh diri. Kira-kira nih realnya nih ya kan, kita membayangkan aja nih orang bunuh diri di hotel tuh karena apa, Bro Rick? Mungkin kendat ya. Bisa jadi kan, Iya, bisa. Putus cinta. Contoh ya. putus cinta, apalagi kira-kira? Kabur dari tuntutan orang tua kali yang nginep kadang, aduh gak kehabisan uang nih, mati aja lah. Gitu, mati aja lah gitu. Gitu juga ya. Itu cerita yang pertama. Iya. Ya kan? Akhirnya kan timbullah pemikiran-pemikiran liar dari masyarakat sekitar. Ya bisa jadi ya kan, berpengaruh oleh arwah-arwah di hotel itu kali ya. Cerita kedua, ada yang tenggelam di kolam renang tersebut sampai meninggal dunia. Gila.
Jadi salah satu pengunjung hotel ini dia lagi berenang di lepas Isya, di lepas maghrib ya, di malam hari. Dia lagi berenang di situ. Tiba-tiba dia tenggelam dan meninggal, ditemukan oleh petugas hotelnya mengapung. Ini waktu untuk berenangnya aja salah itu. Waktunya sebenarnya nggak salah, cuman kelakuannya mungkin salah ya. Kita nggak tahu ya. Itu rumornya seperti itu ya. Ya posisi apa tadi, Isya? Setelah maghrib lah, malam hari setelah maghrib, setelah Isya itu tadi. Posisi air pasti dingin banget, boy. Ya namanya juga lawang ya. Malam ya kan. Wah kacau sih. Nah, akhirnya kan numpuk tuh. Akhirnya ada yang bunuh diri, ada yang meninggal. Tenggelam. Akhirnya kan pengunjung ke sana akhirnya riskan nih. Rizka, Ya kan, takut lah pasti dengan rumor-rumor takut itu. dong. Ini ada rumornya ada yang bunuh diri, ada yang seperti ini ya kan. Akhirnya semakin lama semakin sepi, semakin. Suatu ketika datanglah pengunjung, seorang diri laki-laki, coy. Nah, Siapa itu? Jadi dia tuh sebenarnya dia nggak sengaja. Ini cerita masyarakat sekitar ya. Yes. Jadi dia nggak sengaja, dia ingin pergi ke Batu. Sebenarnya dia dari kota Surabaya pengennya ke Batu. Cuma dia transit dulu. Aku kayaknya pengen ke Hotel Niagara ini deh. Yes. Kayaknya tempat ini katanya orang seperti ini. Yes. Aku mampir dulu lah. Mumpung malam nih, besok aku siangan atau pagian aku berangkat langsung ke Batu. Memberanikanlah diri dia untuk menginap di Hotel Niagara tersebut yang ada di Kota Lawang. Ini di area Lawang ini ya. Nah, setelah dia nginap, dia check in itu di siang hari, tepat jam 2 siang. Di hari weekend ya, di hari weekend, anggaplah di hari weekend. Di siang hari dia check in, terpantau di sana. Cuman ada beberapa penginap aja, pengunjung aja yang untuk nginap dia masih ada lah ya. Masih ada lah, cuman nggak banyak. Seramai dulu lah. Seramai dulu. Dia lihat emang ornamen kayak pintunya, kayak lantainya juga. Tahu nggak sih yang lantai-lantai zaman dulu ya kan, yang adem-ademnya kan, tahu ya? Ornamen klasik lah ya. Ornamen klasik masih. Namanya apa ya namanya itu ya? Kayak masih ada kayu-kayu jati. Yes. Pintunya itu masih kayu-kayu jati gitu tuh. Jadi hallnya itu dia nggak seberapa besar hallnya di lantainya granit gitu ya. Di lantai bawah enggak. Jadi nggak seberapa besar sih hallnya. Gitu. Jadi awalnya dia siang hari sampai ke sore dia memantau biasa-biasa aja, nggak ada sisi-sisi horor. Gitu. Berjalannya sore akhirnya ke maghrib, akhirnya dia santai ya kan, dia pegang HP dan sebagainya, santai sampailah pada jam 12 malam. Lah anehnya nih anak nih ceritanya dia nggak bisa tidur. Kayak dia pengen bukan resah juga, dia pengen menikmati malam di situ sih, pengen penasaran. Apakah ada yang terjadi? Oh, semi uji nyali lah. Semi dia pengen tahu benar nggak sih? Yes. Dia bukan menantang sih, pengen coba lah istilahnya. Penasaran dengan rumor-rumor itu. Nah, ya kan. Dia tinggalnya saat itu di kebetulan sekali lantai 4, di mana lantai 4 tersebut ada yang saat itu cewek bunuh diri yang aku bilang tadi. Oh. Tapi nggak di kamar itu, enggak. Di kamar yang lain. Di lantai yang sama dengan cewek yang bunuh diri. Nah, kayak gitu. Jadi kan setiap lantai dia bisa lihat ke bawah nih, sob. Jadi hallnya dia bisa lihat ke bawah nih. Nah, tepat jam 12 malam dia mendengar suara rame. Kayak orang itu lagi berlalu lalang ngobrol, suara musik. Musiknya bukan musik metal, musik hip hop, enggak. Ini musik klasik. Jadi musik kayak kamu tahu musik piringan hitam enggak sih? Iya. Musik dansa, cuman yang tahu lah musik dansa ya, piringan hitam itu. Kok ada suara musik, kok ada orang yang berlalu lalang di depan kamar. Kok ada orang yang ngobrol-ngobrol, apa ada acara, tapi kok tadi sepi banget nih. Maksudnya cuma ada beberapa orang, tapi kok rame kayak gini, mungkin ada acara, tapi kok malam gitu. Tiba-tiba nih, ya kan? Penasaran lah dia penasaran nih. Oke, dia pakai jaket ya kan, dia mau keluar nih. Kita tetap pakai celana pendek, tapi dia pakai jaket. Dia keluar kamar, baru keluar kamar dia lihat gini, ternyata bener ada orang yang lalu lalang. Tapi anehnya yang lalu lalang itu pakai gaun dengan beberapa ras. Ada orang ras
Tionghoa kayak muka-muka ini Chinese gitu. Dan ada orang Belanda di muka-muka Belanda, orang-orang Barat lah. Tapi mereka itu kostumnya kostum gaun, tahu nggak sih yang roknya itu lebar. Oh ini apa gaun-gaun kurungan ayam lah ya? Yes, Eropa gitulah. Eropa klasik ya. Kayak klasik gitu ya. Itu ada lalu lalang itu rame dan akhirnya dia masih penasaran. Oh ada acara, tapi kok malam? Kapan mereka datangnya? Apakah ini pesta topeng? Apa ini malam Halloween? Ya, enggak juga gitu kan. Yeah. Akhirnya dia memberanikan jalan keluar kamar untuk melihat ke hall. Mungkin acaranya di hall nih. Yes. Dia jalan ngelihat ke bawah. Rame coy. Ada banyak beberapa orang tuh dansa. Kostum yang laki tuh pakai jas dengan beberapa bule dan tetap. Jadi campurnya ada orang-orang Asia kayak Tionghoa tadi itu, Chinese gitu sama orang-orang kayak bar Eropa gitu. Di situ dia nggak ngeri. Dia nggak ngeri sama sekali. Dia cuma memperhatikan. Ih keren ya. Ini acara apa ya? Dia turun ke bawah. Dia lihat dan apa sih namanya karyawannya itu bukan karyawan yang lokal, enggak. Karyawan bule-bule boy. Karyawannya itu karyawan barat gitu loh. Dia mau ngomong kan bingung ngomong apa nih kan. Ya dia dilihat, oh mungkin acara ini emang khusus untuk orang-orang Asia, orang-orang tamu barat kayak gitu ya. Mungkin ini oke. Oke. Aku naik lagi deh. Naik dia belum bisa tidur. Dia santai aja sambil main HP dia santai. Akhirnya dia tertidur pulas coy. Pulas dia nggak ada apa-apa. Akhirnya di pagi hari dia bangun ya kan. Rumornya dulu pernah di kolam renang ini ada orang tenggelam dan meninggal dan akhirnya tidak ada yang berani untuk berenang di sana. Yes. Pagi dia ya kan, mau ke kolam renang deh ya kan, mau berenang ya kan. Ini tes dia datang set. Ternyata ada mas-mas yang bersih-bersih. Oh, bersih kolam. Yang bersih buka samping kolam, enggak di kolamnya, bersih samping kolam. Ya biasa, tukang kebun lah tukang gitu. kebun. Yes. Okay. Berenang lah dia. Dia nggak tanya apa-apa karena dia yakin malam itu ada emang acara gitu. Belum penasaran dia nih. Berenang ada 30 menit dia berenang, selesai ya kan, dia mandi di kamar, rebahan. Nah, di saat dia persiapan mau pulang ya kan, dia siap-siap nih. Turun lagi dia ke bawah. Menjalani apa sih istilahnya tuh? Dia jalan melewati semua area. Dia keliling. Menyusuri area. Dan kok tiba-tiba dia ingin bertanya sama orang tersebut. Ada karyawan petugasnya yang bersih-bersih kamar. Beda lagi nih, beda sama yang tadi tuh. Beda. Setelah dia menyusuri tempat area-area itu dia ketemu nih pas-pasan nih. Kok dia pengen tanya. Mas. Iya Mas, kenapa? Saya mau tanya Mas ya. Iya, kok tadi malam rame banget, ada acara apa Mas? Sebentar Mas, maksudnya Mas acara apa? Enggak, tadi malam aku jam-jam antara jam 12-an lah, jam 1 tuh keluar, kok ada rame, ada musik-musik. Ternyata ada orang-orang barat, orang-orang Chinese tuh ada dansa di sini, ada acara. Emang ada acara apa Mas, kok malam-malam banget? Hah? Mas, kita di malam enggak ada acara apa-apa Mas. Sepi-sepi aja Mas. Sepi-sepi aja. Wah. Dan di sini enggak pernah ada acara semalam itu, dan enggak ada acara memang di hotel ini. Wah. Apalagi orang-orang barat dan orang-orang Chinese. Kita enggak ada. Saat itu dia langsung shock. Iyalah jelas. Sebentar Mas. Wah aku merinding coy. Merinding teman. Tadi malam beneran tuh banyak orang-orang Eropa, wajah-wajah Eropa dan orang-orang Chinese. Mereka pakai gaun, mereka berdansa di hall ini, di hall bawah itu. Dan lalu lalang di setiap kamar. Kayaknya mereka tinggal di kamar ini dan mengikuti acara tersebut. Serius Mas, nggak ada acara? Nggak ada Mas. Mungkin itu mohon maaf ya Mas ya, mohon maaf Mas, mungkin itu penghuni yang dulu saat itu Mas. Kenapa? Waktu awal-awal bangunan ini dibangun. Nanti deh kita cerita Mas. Akhirnya menyempatkan diri mereka bercerita nih. Bercerita. Jadi Mas, rumornya dulu di sini itu emang lantai bawah. Mas belum ke lantai bawah ya? Wah, ada apa tuh di lantai bawah? Jadi coy, ternyata di lantai bawah itu pada zaman penjajahan dulu. Yes. Ini tuh ngeri banget sih. Ini ngeri banget. Ini tempat untuk pembuangan mayat.
Pembuangan mayat. Yes, ini kuburan massal. Jadi pembantaian itu dikuburnya di lantai bawah ini. Di lantai ground, istilahnya apa ya? Itu groundnya. Ground. Di lantai bawah. Secara nggak langsung mungkin orang-orang yang dibantai, mungkin mereka itu ya saat itu roh-rohnya mereka yang jadi pesta itu mungkin itu. Jadi Mas ini menjelaskan ke pengunjung ini. Jadi dulu tuh sempat ini karena dulu memang kebanyakan pengunjung itu orang-orang Eropa, orang-orang Barat, orang-orang Tionghoa, karena dulu ini pemiliknya orang Tionghoa kayak gitu. Wah, langsung Mas, nyata banget orang-orang itu, Mas. Muka-mukanya nyata, nggak ada yang berdarah-darah, nggak ada, Mas. Ya memang, Mas. Mungkin salah satu, nggak cuman Mas sih sebenarnya kalau lihat acara-acara seperti itu. Cuman emang saya awalnya menanggapinya memang nggak ada acara apa-apa, Mas. Cuman kalau Masnya penasaran, ya ini aku ceritain. Emang dulunya tempat ini di bawah, di lorong bawah, di tempat bawah ini, tempat kuburan massal. Seperti itu ceritanya. Gila. Itu ngeri banget sih. Menurut aku Ngeri itu ngeri banget sih. Lah pikiranku tadi, apakah orang ini mimpi ya saat tidur ya? Nah. Ternyata dia tetap penasaran kan untuk mengkonfirmasi lagi kan. Iya. Berarti perasaan dia itu terlihat nyata sih semalam ya. Dan banyak cerita-cerita juga dari beberapa masyarakat di situ tentang hotel tersebut, coy. Pastinya. Banyak banget, entah itu ada nonik-nonik yang tiba-tiba lewat di depan hotel ya kan. Jadi dia malam-malam nih dia lagi mau cari nasi goreng nih. Tapi pas ngelewati hotel itu di depan ada 3 nonik-noni ya kan, berdiri di depan. Jadi kayak mau mau nyegat itu bahasa Indonesia apa sih? Memberhentikan sesuatu lah, mobil atau apa. Kayak menunggu sesuatu. Dia cuma lewat aja. Kok ada nonon 3. Ternyata dia tanya sama satpam, "Pak, dia ada yang nginep di sini nonon?" Enggak ada di sini nonon sekarang udah enggak ada. Ya iyalah, masa zaman VOC kita dijajah 50 tahun. Enggak mungkin. Hal-hal seperti itu banyak. Dan para pengunjung yang lain itu banyak cerita sekali kayak itu. Kebanyakan sih noni diliatin sama noni. Arwah VOC lah ya. Arwah VOC. Itulah cerita-cerita. Gila. Salah satu cerita rumor-rumor di hotel Niagara. Kalian pasti tahu lah. Kalau yang nggak tahu, kalian cari tahu lah. Ya gini, ini bener hotel yang legend banget sih. Kalau kalian ingin berwisata ke Malang dan ingin merasakan vibe horor, ya langsung aja ke hotel. Kita nginep di situ lah. Iya, dicobain lah. Siapa tahu kan ikut pesta di sana bareng-bareng orang-orang Eropa. Kapan lagi kita dansa sama arwah Eropa ya kan? Ya kan jarang-jarang ya karena itu posisinya pokoknya setelah jembatan sebelah kanan, coy. Lawang. Kelihatan banget. Kalau kita naik mobil dari Surabaya itu kelihatan dong. Jalur bawah ya, tanpa tol ya. Yes. Ya, kalian pasti tahu di situ. Tuh. Nah, buat kalian semua yang punya pengalaman, pernah nginep di sana nih mungkin, pernah lewat di sana nih mungkin ya kan. Ya tulislah komen-komen di kolom komentar kita ya kan. Berbagi-bagi cerita dong. Atau di kota kalian ada hotel yang seram juga, nah bisa cerita dong di situ. Yo, ntar kita bawain. Kalian ceritain di sana, ntar kita bawain. Komen aja di komen di bawah. Aja, terus kalian pengen cerita DM kita bisa. Ya, hotel ceritain. Mana ya yang hotel kalian paling seram di kota-kota kalian? Nah, pengalaman kalian di sana ntar kita bawain di sini sesuai cerita kalian. Gitu kan? Asik ya? Asik dong. Oke. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Iyalah, biar kita tetap semangat untuk buat konten Gibah Setan untuk kalian semua. Oke, kalau begitu daripada kita gibahin manusia, lebih baik kita Gibah Setan. Yeah. See you.